Halo teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang 10 cara untuk menjadi bahagia. Dan ke-10-10-nya ini sudah saya praktekkan sehari-hari. Pertama adalah luangkan waktu kita bersama dengan keluarga dan teman-teman. Tentu di dalam satu hari kita memiliki 24 jam yang sama. Sepertiganya sudah digunakan untuk tidur. Dan kita masih memiliki sepertiganya lagi untuk bekerja maupun belajar. Nah, bagaimana dengan sepertiganya lagi? Kita usahakan ada sedikit waktu yang kita memang berikan kepada keluarga kita maupun teman kita. Walaupun hanya sekedar say hello, been a long time, telepon. Mungkin kalau hanya berkirim pesan, suasana kehangatan tidak terlalu terasa. Tapi apabila kita melakukan komunikasi secara langsung, setidaknya melalui telepon, kita bisa merasakan keberadaan mereka hadir di kehidupan kita. Apalagi dengan keluarga kita tercinta di rumah. Dengan hal-hal yang sangat sederhana, kita luangkan waktu kita bersama dengan mereka. Makan bersama, bersantai bersama, atau hanya sekedar duduk-duduk bersama. Hal inilah yang membuat hari-hari kita bisa berlalu dengan bahagia. Yang kedua adalah pindah lebih dekat ke tempat pekerjaan. Kenapa? Karena dengan kita melakukan stres di jalan, naik mobil, naik motor, naik kereta, bus, dengan jarak yang begitu jauh, membuat kita senantiasa meluangkan waktu yang lebih sedikit di rumah daripada seharusnya. Sehingga apabila kebahagiaan kita untuk berada di rumah terganggu dengan jarak dari rumah ke pekerjaan kita semakin jauh, kita juga tidak akan bisa berbahagia. Sehingga apa yang terjadi? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Satu, kita pindah ke tempat yang lebih dekat ke tempat pekerjaan. Bisa sewa rumah atau kos, atau kita cari pekerjaan yang dekat dengan rumah kita. Misalnya kita tinggalnya di Jakarta Selatan, berarti kita cari kerjanya juga di daerah Jakarta Selatan. Tapi kalau rumah kita di Bogor, kita juga usahakan untuk cari pekerjaan di daerah Bogor. Memang banyak sekali pekerjaan yang ada di daerah lain. Misalnya rumahnya di Bogor, tapi pekerjaannya di Jakarta. Mungkin tidak semua orang bisa dengan ideal mendapatkan pekerjaan di dekat rumahnya. Sehingga perlu trik-trik khusus, strategi khusus untuk mendapatkan waktu perjalanan yang singkat sehingga kita bisa bahagia di rumah. Satu-satunya cara adalah dengan mencari transportasi umum yang bisa membuat kita berangkat dan pergi dengan cepat. Ya mungkin kereta, ya mungkin bus atau MRT. Nah, ini adalah pilihan terakhir.
apabila kita tidak bisa menemukan pekerjaan yang dekat dengan rumah kita, atau kita yang pindah ke dekat pekerjaan itu. Nah, resikonya apa? Ada satu poin di mana kita harus berdesak-desakan atau bermacet-macetan di jalan menuju ke tempat pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah pergi keluar. Pergi keluar ini sebenarnya sederhana. Setiap pagi jam 6 kira-kira kita pergi ke teras rumah kita, kemudian kita lihat pemandangan atau merasakan matahari pagi menembus cahaya di rumah kita. Ini hal-hal sederhana ini yang membuat kita juga merasakan hadirnya alam semesta di sekitar kita. Lalu yang keempat, tidurnya boleh dilebihkan, tapi tidak setiap hari. Kadang-kadang kita membutuhkan istirahat dalam arti sesungguhnya. Misalnya dalam 7 hari ya boleh ada 1 hari di mana kita istirahat tidurnya lebih daripada lainnya. Karena badan kita yang mungkin beda-beda, tidak selalu sama. Ada yang butuh 8 jam tidur, ada yang butuh 5 jam tidur, ada yang butuh 12 jam tidur. Nah, tapi dengan keadaan kita juga bekerja, tentu tidur sehari-hari Senin sampai Jumat kan terbatas. Nah, di saat weekend lah kita bisa kira-kira menambahkan sedikit waktu tidur kita. Lalu yang kelima, berolahraga. Setidaknya 7 menit per hari. Terkadang yang kita lawan adalah rasa malas kita sendiri. Saya juga demikian. Dulu saya juga tidak begitu suka dengan olahraga yang sederhana-sederhana ataupun yang sulit. Karena untuk saya, dengan saya memiliki seorang anak yang udah saya gendong-gendong setiap hari, setiap saat, saya merasa itu sudah berolahraga. Namun nyatanya ketika saya menggendong anak saya, yang saya rasakan ya hanya beratnya. Tapi apakah saya berolahraga? Oh, tentu tidak. Karena apa yang saya rasakan di badan saya ketika menggendong anak saya adalah berat. Tubuh saya sendiri merasakan beratnya tubuh saya sendiri. Sehingga ketika saya mulai membiasakan untuk berolahraga lagi setiap pagi, saya merasakan setelah berolahraga itu fresh sekali. Badan saya segar, otot-otot saya mulai dipacu lagi, sehingga saya sendiri bisa tidur dengan lebih nyenyak di malam hari. Keenam adalah yang paling mudah. Berlatih untuk tersenyum. Kadang-kadang kita juga suka lupa bahwa hal-hal kecil di sekeliling kita itu patut disyukuri. Misalnya ada makanan di meja kita, ada pasangan di samping kita, ada anak kita, orang tua kita, dan banyak hal-hal kecil-kecil lain yang tidak kita sadari orang lain tidak memiliki. Nah, saat-saat itulah harusnya kita refleksi dan bersyukur atas keadaan kita saat itu. Apa yang kita bisa lakukan ketika kita menyadari ada pasangan kita di samping kita, ada anak kita di samping kita? Saat itulah kita harus tersenyum kepada mereka dan tersenyum kepada diri kita sendiri. Berikutnya yang ke-7,
menolong orang lain. Setidaknya 1 minggu 2 kali. Kenapa? Kenapa harus 1 minggu 2 kali? Dan apa menolongnya seperti apakah yang kita harus lakukan? Sebenarnya tidak sulit. Contohnya di rumah kita misalnya ada cucian piring banyak. Walaupun memang sehari-hari ada bibi di rumah yang membantu untuk mencuci, namun ada kalanya kita luangkan waktu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Seperti saya misalnya, saya ada bibi di rumah. Ada kadang-kadang mama saya cuci piring, tante saya cuci piring. Hal-hal sederhana yang mereka sudah bantu di sehari-hari saya. Nah, tapi saya tidak mau diam aja. Kenapa? Karena saya merasa saya harus berguna sesuatu di pekerjaan rumah. Jadi setiap hari sebelum saya membawa anak saya tidur, saya memastikan untuk bisa cuci piring setiap hari. Bukan karena itu kewajiban, bukan. Karena saya merasa dengan membantu mencuci piring memberikan saya kebahagiaan bahwa saya bisa berkontribusi di rumah itu. Saya happy dengan membantu itu. Nah, itu yang sederhana. Ada lagi tahapan selanjutnya, kalau kita mau yang lebih baik lagi membantu orang, ya membantu orang di sekitar kita. Yang lebih dekat siapa? Tetangga kita. Kita bantu tetangga kita. Kita lihat mereka lagi siram tanaman. Tidak perlu kita bantu siram tanamannya. Kita keluar, kita panggil, "Selamat pagi Pak, apa kabar, gimana tanamannya? Udah tumbuh subur ya?" Kalau misalnya ada tanaman yang berbuah banyak, tentu kita puji, "Wah bagus ya, banyak buahnya." Ya seperti inilah kira-kira. Membantu itu gak perlu kita angkat-angkat barang. Membantu itu dengan membuat mereka senyum, itu juga sudah salah satu hal untuk membantu orang. Lalu yang berikutnya adalah berlatih bersyukur. Sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang sudah saya sampaikan ketika kita berlatih bersenyum. Karena alasan dari kita tersenyum adalah rasa syukur. Kan kita gak mungkin tersenyum gak ada rasa syukur. Nanti mungkin orang berpikir lain ya, wah senyumnya kenapa nih. Nah, ketika saya bersenyum kepada saya sendiri ataupun keluarga saya atau orang lain, ada rasa syukur di balik itu. Misalnya saya hari ini pergi membeli tanaman. Ketika membeli tanaman, saya melihat ada embok-embok jamu yang lewat di samping mobil saya. Lalu yang saya lakukan adalah saya panggil mboknya. Saya mau beli jamunya. Nah, setelah saya beli jamunya, saya berikan mbok ini sebuah senyuman. Saya berterima kasih sama mboknya. "Wah mbak, sudah lama loh saya tidak minum jamu. Terima kasih ya sudah ada," gitu. Hal-hal kecil seperti ini yang membuat saya lebih merasa bersyukur bahwa saya bisa memberi kepada mereka. Lalu yang ke-9, cara yang menyenangkan untuk menjadi bahagia adalah dengan merencanakan sebuah perjalanan. Nah, merencanakan ini adalah kuncinya. Jadi ketika kita lagi tidak melakukan apa-apa, atau ketika kita lagi sedih atau lagi tertekan, mungkin banyak pekerjaan, kita tiba-tiba aja gitu bikin perencanaan liburan. Mungkin kita tidak pergi, atau mungkin perginya nanti-nanti, tapi ketika kita merencanakan liburan, otak kita itu sedang istirahat dan sedang membayangkan untuk pergi ke tempat yang kita mau pergi. Sehingga seluruh badan kita yang tadinya lelah,
yang tadinya marah seketika menjadi bahagia. Kalau tips nomor 9 ini saya setiap kali pasti lakukan. Misalnya saya sedang sedih, saya pasti langsung cari atau merencanakan trip ke Bali misalnya gitu. Kenapa? Saya harus langsung buka aplikasi, cari penerbangan ke Bali. Saya tulis-tulis, ini harganya segini, ini harga segini. Nginepnya di mana? Nginepnya di sini. Perginya berapa hari? Kita perginya 2 minggu. 2 minggu perginya kemana aja? Kesini. Seketika otak kita itu langsung memberikan kedamaian untuk diri kita. Nah, ini yang sering saya lakukan kepada saya sendiri. Walaupun mungkin sebagian besar dari rencana itu tidak dilakukan atau berbeda ketika saya lakukan. Ya, karena menyesuaikan dengan keadaan ya. Misalnya saya rencana 2 minggu. Ternyata ketika saya mengajukan cuti ya diperbolehkan cuma 1 minggu. Ya maka itu tentu perjalanannya berubah gitu. Nah, yang terakhir, cara yang membuat kita menjadi bahagia adalah dengan meditasi. Meditasi ini sebenarnya tidak seperti terlalu sulit untuk kita lakukan. Kita tidak perlu dalam suasana harus duduk bersila, kemudian kita memfokuskan otak kita. Saya tidak melakukan itu. Yang saya lakukan adalah saya duduk yang nyaman di kursi atau di sofa. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah mengosongkan pikiran saya. Kadang saya menutup mata atau mungkin saya melihat pada satu titik, sehingga ketika saya mengosongkan pikiran itu fokus kepada satu hal, ini bisa membuat batin saya tenang. Jadi kalau meditasi itu bahagia yang dicari adalah ketenangan. Ketenangan di tengah hiruk pikuk kehidupan kita. Mungkin keluarga kita ada masalah atau pekerjaan kita ada masalah. Ya, suatu hari ketika kita di tengah keribetan ini, kita lakukanlah meditasi. Kita gak perlu lakukan meditasi di rumah, harus di dalam kamar tersembunyi, enggak. Kita duduk aja di mana aja. Tapi kita fokus dalam satu hal, fokus melihat satu hal, kita tenang, menenangkan, kita fokus sama diri kita sendiri. Kita bilang, kamu pasti bisa, kamu bisa melewati ini semua. Nah, hal-hal positif ini yang kemudian bisa membuat saya sendiri menjadi tenang dan bahagia. Jadi itulah kira-kira 10 hal yang membuat kita menjadi bahagia yang saya sendiri sudah selalu lakukan dalam sehari-hari. Terima kasih untuk mendengarkan. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye.